Aktor film Pedi Nuril, jujur saya suka ketika dia mengaktori sebuah film. Yang paling terkesan dia ketika membintangi film Supernova. Saya suka filmnya karena banyak filosofi di sana. Satu kali lagi saya jujur ketika dia menjadi aktor film, saya sangat suka kepada dia. Tapi bila berbicara politik, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ini Pedi Nuril sekarang sedang menjadi sorotan. Banyak tweetan di akun X-nya itu berbicara tentang sotoy masalah politik. Satu kali lagi sotoy masalah politik. Dan dia katanya akan mempersiapkan anak-anaknya untuk melawan capres dari silsilah Jokowi. Karena geram hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Coba kita baca dulu nih ya beritanya. Pedi Nuril geram, gue harus siapkan anak-anak gue lawan capres dari silsilah Jokowi. Aktor Pedi Nuril tampaknya kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Pilpres 2024 dari pasangan calon Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Pedi Nuril juga sangat tidak terima dan geram dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan nepotisme dalam pencalonan anaknya Gibran sebagai cawapres. Karenanya Pedi Nuril menyatakan dirinya harus mempersiapkan anak-anaknya melawan calon presiden dari silsilah Jokowi di masa mendatang. Silahkan Pak Pedi, siapkan anak-anakmu untuk melawan, untuk ikut berkiprah di dalam politik. Ya, silahkan. Kita akan tahu, kita pengen tahu seberapa kuat masyarakat bisa memilih dari keluargamu. Dan itu di dalam politik beda di dalam urusan aktor. Satu kali lagi, kalau urusan main film saya suka kepada Pedi. Tetapi bila berbicara politik mohon maaf ya. Enggak, kelihatan banget ini emosionalnya sangat kuat sekali. Dia seolah ingin mendikte, seolah MK mesti memutuskan apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan. Seolah sekelas MK itu pikirannya sama dengan sekelas aktor. Enggak, beda. Aktor film dengan Mahkamah Konstitusi tentu punya pikiran yang berbeda. Punya pandangan idealisme yang berbeda. Begitu bos ya. Satu kali lagi, dalam urusan aktor ente jago. Tapi jangan dianggap kejagoan ente di dalam beraktor seolah jago juga di dalam menilai urusan politik. Kalau MK sudah menilai Jokowi tidak melakukan nepotisme dalam pencalonan Gibran, berarti gue harus mempersiapkan anak-anak gue untuk melawan capres-capres dari silsilah Jokowi. Silahkan lakukan itu. Bagus dong. Semua orang bila berkeinginan untuk membangun bangsa ini, itu bagus. Dengan apapun caranya, ya, mempersiapkan anaknya untuk berkiprah di dunia politik, lalu mencalonkan diri sebagai presiden, ya, itu bagus. Cita-cita mulia, cita-cita luhur, nggak jadi soal. Cuma kalau pada akhirnya nanti, misal sudah mempersiapkan anaknya, lalu tidak dipilih, jangan ngamuk-ngamuk ya, jangan marah-marah. Jangan menganggap bahwa masyarakat kita bodoh semua karena tidak memilih anak Anda. Itu aja catatannya.
Karena rata-rata orang-orang yang merasa seperti ini nih, Anies itu kan merasa, para pendukungnya merasa Anies itu mesti dipilih, merasa layak, pantas, bukan yang lain, harus Anies, kan gitu, merasa kan. Faktanya kalah, apa yang terjadi? Mereka marah-marah, gak terima, ngamuk-ngamuk, gak terima, karena merasa paling layak memimpin. Itu masalah. Sekali lagi, silahkan siapkan anak-anak Anda, dan bila nanti sudah berhasil menyiapkan lalu tidak dipilih oleh rakyat, jangan salahkan rakyat. Tuh ya, begitu Pak Aktor. Di film 5 cm, saya suka karakternya. Aktor pemeran film Ayat-Ayat Cinta dan perempuan berkalung sorban itu juga membalas komentar salah satu warganet yang menilainya memiliki dendam kesumat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto serta memintanya untuk mengaji yang benar. Gue ada dendam kesumat apa? Ngaji perbaiki yang benar, sodorin cermin buat pendukung penculik. Wah, kacau. Kata Pedi Nuril sambil menyematkan gambar surat putusan Dewan Kehormatan Perwira yang memberhentikan Prabowo sebagai prajurit TNI karena sejumlah pelanggaran termasuk penculikan aktivis mahasiswa lewat tim Mawar Kopassus. Di sini tuh saya punya tetangga suka dikatakan Pak Abri. Pas awal saya kesini kirain nama Abri itu memang namanya. Ternyata beliau mantan tentara. Dan beliau pernah dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto. Ya, pernah dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto. Nantilah kapan-kapan saya akan undang beliau untuk berbicara di sini. Saya tahu betul Prabowo dari tetangga saya ini, Pak Abri. Ya, beliau satu kali lagi pernah dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto dan beliau tahu banyak tentang Prabowo, termasuk urusan rumor penculikan yang dimotori katanya oleh Prabowo Subianto. Begitu ya, nanti. Biarkan valid langsung ya dari sumbernya yang berpengalaman. Ini kalau dari Pedi Nuril, repot kita. Kan kita harus membaca sebuah kejadian itu apa nih? Muatannya politika atau memang operasi di atas kendali pimpinan yang lebih senior dibanding Prabowo atau apa? Ada situasi politik atau tidak pada saat itu? Kalaupun memang terjadi penculikan, apakah mentok perintahnya di Prabowo? Apakah tidak ada atasannya dan lain sebagainya? Ini perlu kita telisik, saudara. Nanti saya akan bicara lah dengan Pak Abrinya langsung. Sangaran Pak Abri aslina. Ngarana Abri memang. Kusairi kan. Tapi mantan Abri, mantan TNI. Sekarang sudah Hadi, udah. Jadi terkenal Pak Abri di sini. Ya, satu kali lagi tadinya saya kirain namanya Abri, ternyata mantan tentara, saudara. Pensiunan. Satu liting pernah dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto. Nanti. Saya undang khusus beliau untuk berbicara banyak tentang Prabowo ya, termasuk operasi Mawar itu. Seperti diketahui, Prabowo Subianto yang merupakan mantan menantu Presiden kedua RI Soeharto diduga terlibat kasus penculikan para aktivis 1998. Akibat kasus yang dianggap pelanggaran HAM berat itu, Prabowo pun dipecat dari institusi TNI AD. Sayang, pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat itu tidak bisa dilakukan meski sudah berganti presiden berapa kali. Bahkan semasa kampanye 2014, Presiden Jokowi turut menyuarakan keberaniannya membongkar kasus itu. Namun semua hanya isapan jempol belaka. Melihat realitas itu, Fadil terpanggil untuk mengingatkan rakyat Indonesia, minimal generasi muda,
Bahkan Pedi Nuril sempat menjadi trending topik di Twitter atau X karena ia membahas soal Prabowo Subianto. Islah. Oke. Saya termasuk orang yang dulu tidak memilih Prabowo gara-gara isu itu, bahwa Prabowo penculik, pembunuh aktivis, dan lain sebagainya. Itu jujur aja 2014 saya tidak pilih Prabowo Subianto gara-gara ada rumor itu. Takut dong, bener gak? Dipimpin oleh orang yang pernah membunuh. Jangan-jangan nanti bila ada persoalan, tangan besinya keluar untuk melakukan hal yang sama seperti yang dulu pernah dia lakukan. Kan itu 2019 pun saya sama, tidak pilih Prabowo gara-gara isu itu, penculikan para aktivis. Tapi sekarang saya berubah gara-gara pertama melihat karakter Prabowo yang sudah berubah, kemudian yang kedua di belakangnya ada Pak Jokowi, kemudian yang ketiga saya banyak bertemu teman dari TNI, ya termasuk tetangga saya itu yang menceritakan sesungguhnya. Saya itu cuma melihat-lihat kan, mendengarkan dari orang yang mungkin punya kepentingan menggiring ke Prabowo Subianto ABCD segala macam, operasi merah. Saya tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang menceritakan secara jelas di lapangan bagaimana karakter asli Prabowo Subianto gitu. Ya kebetulan tetangga saya pernah selitingan, pernah dipimpin langsung oleh Prabowo. Dia tahu, ngerti segala macam apa yang pernah dilakukan oleh Prabowo. Nah, nanti saya akan ceritakan di sini. Saya undang nanti langsung ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkanlah Pak Pedi. Mau ikut nimbrung di dalam memperbaiki bangsa ini bagus, semuanya juga silahkan aja ya, nggak apa-apa. Melawan kompetisi itu ya bagus-bagus aja, siapapun aja orangnya. Sekali lagi, untuk melawan itu kan, lawan itu dalam urusan politik ya teman. Sekali lagi, lawan dalam urusan politik ya teman demokrasi. Itu kata Anies Rashid Baswedan. Oh, kita harus petik tuh ilmu itu, benar. Lawan di dalam politik di negara demokrasi itu adalah teman. Itu loh, teman berdemokrasi. Cuma kalau sudah kebablasan, sudah fitnah, itu beda persoalan tuh. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.